Hello creative people, welcome back to this channel. Saya Anthony Samuel, mahasiswa Event and Convention Management STPNHI Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu vendor event yang peranannya cukup penting terutama dalam event-event berskala besar, yaitu genset. Seperti yang kita tahu, listrik adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan event. Namun, tidak semua venue memiliki sumber listrik. Bahkan, hampir semua venue tipe outdoor tidak memiliki sumber listrik sama sekali. Maka dari itu, peran genset sebagai sumber listrik ataupun pendukung sangat penting dalam Nah, apa sih emang pengertian ataupun definisi dari genset? Jadi genset itu merupakan singkatan dari generator set. Ini adalah sebuah perangkat yang mampu menghasilkan daya listrik. Genset merupakan seperangkat atau gabungan antara generator atau alternator dan engine yang dapat digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Nah, sejarah dari genset sendiri, sebelum genset dikenal luas, genset awalnya ditemukan oleh dua orang pertama. Yang pertama adalah Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday menemukan induksi magnetik yang kemudian berkembang menjadi generator modern. Michael Faraday sendiri saat ini merupakan sosok fisikawan yang sangat terkenal. Nah, kelanjutan dari penemuan Michael Faraday ini dilanjutkan oleh Rudolf Diesel yang merupakan sosok penemu generator diesel itu, di mana ia mulai mengeluarkan hak paten mesin-mesinnya pada tahun 1892. Mengingat besarnya manfaat dari generator set atau genset, maka mesin penghasil listrik ini kemudian dikembangkan dan diproduksi massal, sehingga saat ini dapat dengan mudah kita temui di tempat-tempat seperti bank, rumah sakit, supermarket, hotel, mall atau plaza, kantor, toko, bahkan tak jarang ada di rumah-rumah yang untuk sebagai cadangan listriknya ketika listrik dari PLN padam. Dan juga genset ini sering dipakai untuk event-event. Nah, ketika kita berbicara mengenai genset, maka hal yang terlintas pada pikiran kita adalah alat untuk menghidupkan lampu ketika listrik padam. Nah, memang itu benar, tapi tujuannya tidak hanya itu. Tidak hanya berfokus untuk menghidupkan lampu atau penerangan, melainkan banyak hal lainnya yang membutuhkan daya listrik, seperti misalnya untuk pekerjaan luar ruangan yang jauh dari sumber daya listrik. Genset sangat dikenal karena kegunaannya sebagai tenaga listrik yang bisa diandalkan dengan menggunakan bahan bakar bensin ataupun solar serta bahan-bahan lainnya. Nah, dengan bantuan genset, maka perusahaan-perusahaan besar maupun kecil seperti supermarket, toko, rumah sakit, dan sebagainya, aktivitasnya tidak akan terganggu ketika listrik padam. Mereka tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa mengalami hambatan. Maka dari itu, genset merupakan alat yang penting yang dibutuhkan bagi banyak kalangan. Salah satunya adalah bagi kalangan event organizer. Nah, dalam penyelenggaraan event outdoor yang venue-nya tidak memiliki kemampuan daya listrik yang cukup, maka akan diperlukan genset. Genset diperlukan untuk menyuplai kebutuhan pasokan listrik seperti sound system, pencahayaan, lighting, multimedia, dan lain-lain. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka jenis-jenis genset pun semakin berkembang atau semakin beragam. Nah, jenis yang pertama yang akan kita bahas yaitu mesin genset diesel. Nah, kapasitas dari mesin genset diesel yaitu 5000 watt sampai dengan 2 juta watt, jadi sangat beragam. Nah, untuk jenis genset diesel memiliki silinder dari 2 silinder sampai dengan 16 silinder. Nah, apa sih itu silinder? Nah, silinder itu pada mesin genset diesel adalah ruang pembakaran untuk menghasilkan arus listrik atau sumber listriknya. Jadi semakin banyak silindernya, maka arus listrik yang dapat dihasilkan semakin besar. Nah, kegunaan untuk genset diesel adalah untuk kegunaan acara-acara besar, perusahaan, rumah sakit, dan lain-lain. Karena dia tadi kapasitasnya beragam, jadi kegunaannya pun sangat-sangat beragam. Bahkan untuk pasokan listrik di rumah juga bisa. Lalu yang kedua adalah mesin genset gas. Gas yang dipakai biasanya adalah gas LPG ataupun CNG dengan kapasitas 420 sampai 600 kW. Nah, kegunaannya ini biasanya hanya untuk di rumah, karena di rumah kan kita biasanya punya LPG atau punya gas CNG. Jadi di saat listrik padam, kita bisa memanfaatkan gas LPG tersebut menggunakan mesin genset gas. Nah, yang ketiga adalah genset bensin. Berbeda dengan
Genset diesel atau solar, genset mesin ini hanya mampu menghasilkan 10.000 watt. Nah, kegunaannya biasanya kita sering memakainya di rumah-rumah yang tidak terlalu membutuhkan daya besar, supermarket, ataupun yang keempat adalah genset urin. Genset ini sangat unik karena pertama kali ditemukan oleh siswa di Nigeria, dan untuk saat ini genset ini belum diproduksi secara massal karena masih dalam tahap pengembangan. Dan kabarnya genset ini mampu menghasilkan listrik selama 6 jam untuk 1 liter urin. Nah, selanjutnya adalah mesin genset turbin. Kapasitas dari mesin genset ini mencapai 2 miliar watt. Karena menghasilkan kapasitas yang sangat besar, maka kegunaannya pun dapat menerangi satu kota kecil. Nah, yang keenam adalah mesin genset tenaga surya. Kapasitas dari mesin genset ini tidak dapat kita hitung secara pasti, karena semakin banyak solar cell yang ditangkap, maka akan semakin banyak listrik yang dapat dihasilkan. Nah, mesin genset ini biasanya dapat kita temui di rumah-rumah, biasanya diletakkan pada atap ataupun halaman-halaman, serta biasanya akan dipakai juga bagi perusahaan-perusahaan dan juga untuk lampu jalanan. Nah, selanjutnya adalah mesin genset portable. Kapasitas dari mesin genset portable ini hanya 1 kVA. Kegunaannya dapat dipakai untuk menyalakan listrik baik di lapangan ataupun perkemahan. Dan yang terakhir adalah mesin genset power bank. Mesin genset ini adalah perangkat UPS atau Uninterruptible Power Supply sepaket dengan biaya power bank express service yang disediakan oleh PLN. Sistemnya seperti baterai, power bank akan menyimpan arus dengan kapasitas yang ditentukan. Kapasitasnya tergantung seberapa yang kita pesan, misalnya 250 kVA, 400 kVA, 500 kVA, dan seterusnya. Kegunaannya ini untuk memberikan daya tambahan keperluan acara-acara besar. Powerbank ini akan lebih hemat dan lebih ramah lingkungan karena tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Karena sistemnya seperti powerbank. Jadi daya akan diserap atau ditampung ke mesinnya, lalu akan dibawa untuk keperluan acara dan disuplai. Dalam penyelenggaraan acara, jenis genset yang paling sering dipakai adalah jenis genset diesel. Namun saat ini mulai banyak event organizer yang beralih menggunakan powerbanks express service yang disediakan oleh PLN. Dikarenakan harganya lebih hemat serta ramah lingkungan. Namun, powerbank ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber listrik utama untuk acara yang berdurasi panjang, dikarenakan kegunaan utamanya adalah sebagai pemberi daya tambahan. Jadi menurut sumber yang saya wawancara, yaitu Bapak Zerma dari Zerma Mesagi Production Bandung, alangkah baiknya jika event organizer menyediakan keduanya, genset diesel sebagai pemasok utama dan juga powerbank sebagai pemberi daya tambahan bagi acara-acara yang berdurasi panjang.